max. Nah, kita hanya melihat itu aja, gampang. Nah, kalau memang ya. Terus selang air. Nah, selang air ini kita tahu dari radiator, kita harus bisa pelajari. Yang namanya kita membawa mobil, mobil itu harus kita tahu sifat-sifatnya, gimana pembawaannya. Jadi jangan seperti yang saya bilang kemarin, ini mobil aku pokoknya taunya hanya bawa aja, jangan ya. Mobil itu kita harus tahu juga cara-cara, perhatikan kalau urgent. Nah, pada saat urgent itu usahakan kita tidak panik. Nah, contoh yang saya bilang tadi, melihat selang air radiator juga, kita selangnya yang mana yang om gitu. Kita harus tahu ya. Member Inex Sumut ini harus tahu yang mana namanya selang air, extrapan, radiator, pompa air. Nah, ketika kita ada masalah dengan sistem pendingin, bahkan kalau di jalan itu banyak yang overheating, ampere panas hidup, lampu ampere panas hidup. Nah, kita hanya pengecekan gampang. Sebenarnya pas hidup itu mobil itu kita bisa cek, jangan langsung dimatikan pada saat overheating. Overheating dia kita perlu pengecekan hanya 2 menit. Nah, kita pastikan extrapan. Nah, kalau kita memastikan extrapan, kita hidupkan aja AC. Kita hidupkan AC. Kalau extrapannya tidak muter, bisa jadi kemungkinan dari situ membuat overheating. Nah, overheating itu kan bisa penyebabnya dari yang saya bilang ini, air radiator, selang air, extrapan, radiator bocor, pompa air bocor juga bisa. Nah, sistem pendingin itu ini yang membuat bisa overheat. Ya. Air radiator berkurang bisa karena bocor, bocor radiator bisa, bocor selang air bisa, extrapan mati bisa, pompa airnya bocor juga bisa menimbulkan overheat. Jadi yang saya sebutkan tadi, minimal kita bisa melihat dan mengetahui letak posisinya, ya, letak posisi bagian-bagian sistem pendinginnya. Oke, siap. Ya, soalnya semua aku karena ada besok pagi harus di semua jam 7. Oke. Terima kasih semua. Thank you. Nah, jadi yang jelas penggunaan kalian pandangannya luas. Siap. Soalnya pernyataan aku agak detonasi. Oke, hati-hati loh. Ya, ada dia. Nah, di sini ada bagian kedua, poin kedua, pastikan selang bahan bakar tidak ada keretakan dan kebocoran. Jadi tips bepergian keluar kota itu kita hanya memastikan selang bahan bakar. Nah, itu juga harus kita ketahui. Kalau ada lain waktu bisa kita ke mobil waktu siang nanti. Kalau ada kita kumpul-kumpul bisa waktu siang nanti saya jelaskan yang mana-mana harus diperhatikan, mana selang radiator, mana extrapan. Walaupun ada di sini sebagian memang bahkan sebenarnya sudah tahu, jadi mengetahuinya ya. Jadi ini pastikan filter bensin tidak ada kesumbat. Kalau mau berebut bahkan bisa jadi ini ngadet ya. Terus pastikan volume oli. Nah, ini yang saya bilang tadi di posisi max ya. Jadi kalau kita mau bepergian keluar kota, kita usahakan pengecekan oli terlebih dahulu sebelum mobil dihidupkan. Nah, terus periksa kondisi fisik rim bar. Nah, tadi kipas ini kalau dia hanya punya satu. Jadi hanya satu memutarkan, di situ pompa air, di situ dinamo cas, di situ puli crankshaft, di situ kompresor AC, ya. Dia hanya satu yang memutarkan semua. Jadi kalau itu nanti putus, kemungkinan besar mogok bisa. Baterai tidak ngecas, kompresor AC tidak dingin, ya. AC jadi tidak dingin kan. Bahkan kalau tidak terputar oleh pompa air, bahkan overheat ya, overheating kan. Terus cek kondisi air baterai dan tegangan baterai. Kalau tegangan baterai kemungkinan agak jarang bisa kita ketahui. Yang bisa kita cek di sini adalah kondisi air baterai. Kalau bisa jangan berkurang. Nah, pengecekan air baterai juga ini banyak yang tidak mengetahui. Air baterai itu tidak bisa full sampai ke ujung air baterai ya, ke ujung baterainya nggak bisa. Dia hanya sampai di tutupnya. Kalau tutupnya panjangnya seperti ini, ketika dia sudah menyentuh air itu sudah full. Kita kadang susah menggoyang baterai kalau sudah dia terikat, pengikatnya ada, kita susah menggoyangkannya. Nah,
Tapi kalau sudah menyentuh tutupnya, sudah menyentuh airnya, di situ dia sudah full. Nah, karena kenapa dibuat seperti itu? Karena penguapan di baterai itu ada. Ketika nanti penuh kita buat, di situ masuk arus listrik dari dinamo cas, dia menguap, air itu bakalan keluar airnya, bahkan bisa membuat kalau matic bisa merusak maticnya. Kalau manual itu sering dulu itu di Evalia dan Livina bisa merusak manual, bisa merusak selang kopling yang ada di bawah air baterai, karena air baterai itu keras. Terus ini udah mau selesai, selalu mana nih? Pastikan timing bel kondisi bagus. Nah, kita tidak pakai timing bel kalau Evalia, kita sudah pakai timing check, pakai rantai. Dan mobil-mobil dulu yang pakai timing bel. Ini perlu diperhatikan kalau pakai timing bel. Nah, terus periksa label minyak rem dan kampas rem. Kalau kampas rem bisa kita center lihat dari luar pelek, nggak ada masalah kalau masih tebal, karena ini urgent. Nah, kadang kita tidak mengingat kapan ngecek rem, padahal nanti sudah tipis kan. Nah, apalagi minyak remnya habis, bisa keselamatan pengemudi dan penumpang yang di bawah. Nah, terus cek saringan udara, pastikan tidak tersumbat. Terus cek kondisi pelak dan angin ban, terutama ban cadangan. Nah, kita kadang tidak memperhatikan ban cadangan ya, ban serep. Kadang kita hanya memperhatikan ban empat-empatnya udah penuh, udah bagus, ya udah bawa langsung. Padahal nanti urgent sekali, ya kadang kita tidak tahu medan jalannya, kadang bisa ban pecah. Kalau pecah, gimana kita mau ini kan? Nah, terus di sini pastikan semua lampu ada dan berfungsi, ya. Jangan hanya berfungsi, tapi pastikan lampunya ada. Ya, kalau hanya berfungsi di sini menyala, ya kalau nggak ada lampunya gimana mau menyala ya kan? Nah, pastikan semua lampu ada, ya, jangan hanya berfungsi. Nah, terus kondisi karet wiper, kaca, sapuan bersih. Nah, ini sepele juga, bahkan kalau hujan kita keluar kota ini nggak bakalan kelihatan, apalagi kaca pilihnya 60%. Kalau kaca filmnya 40% masih kelihatan dia walaupun sabuannya bergaris-garis. Tapi kalau kaca film kita sudah 60%, sudah gelap. Bahkan kalau kita kena hujan dari Brastagi contohnya gelap, berembun, itu bakalan kesusahan kita. Terus kondisi karet wiper sudah, pastikan ada bahan bakar juga. Ya, kalau keluar kota nggak ada bahan bakar gimana mau jalan ya kan? Terus pastikan drivernya ada dan staminanya fit. Ya, kalau nggak ada drivernya juga, gimana kita mau menjalani mobilnya ya kan? Dan kondisi staminanya fit ya. Terus selesai ya. Ya, terima kasih. Di sini kami bengkel Vario Motor Solution bengkel rekanan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi member ini chapter Sumut yang sudah hadir dalam acara coaching klinik ya. Kami dari bengkel siap mensupport dalam hal segala hal, dan semoga ini chapter Sumut semakin kompak dan jaya di darat, di udara dan di laut. Amin. Kalau di luar itu saya tidak tahu lagi ya, karena hanya di bumi ada 3. Terus maksudnya mensupport ini seperti yang saya bilang tadi, di Gravici juga saya aktif di medannya, tapi tidak saya bilang ini mungkin live juga, tidak seperti Inex Sumut ya. Saya memang di sini hanya undangan, tapi saya merasakan di sini ada persaudaraan ya, ada persaudaraan. Bukan di yang lain itu tidak ada persaudaraan, tapi yang saya rasakan seperti berteman semua. Padahal yang di grup itu banyak orang tua, bahkan seumuran ayah saya lagi banyak ya kan. Kita yang muda-muda ini masih muda saya kita yang muda juga ini seperti Om Karim itu, bukan saya bilang apa, itu di atas orang tua lagi, orang tua saya lagi umurnya, dan bahkan dia asal ke bengkel selalu memberikan semangat, bukan masalah mobil, karena ke bengkel dia hanya ngopi aja, sampai Om Karim hanya ngopi, Om Arizal sama yang lain-lain juga, bahkan ada hanya ngopi aja, gimana Om ini peduli gitu. Jadi bukan hanya di ini bukan hanya saya yang saya lihat ya. Mudah-mudahan saya terbeli Evalia. Amin. Biar saya bisa gabung ya. Karena seru saya lihat seru ya. Campingnya lagi ya. Walaupun nanti dapatnya Evalia yang odong-odong ya, karena masalah dibangun ya. Ya mudah-mudahan saya dapat. Itu saya rencana saya. Sekalian saya buat itu jadi mobil yang
untuk emergency karena di dalam muat semua. Jadi kalau ada panggilan dari luar atau bahkan di chapter Sumut langsung gerak. Jadi itu tujuan saya. Di sini saya lihat persaudaraannya tinggi ya, tadi kasihnya tinggi. Walaupun yang saya bilang tadi ya memang mungkin ya bukan hanya muda-muda. Saya rasa karena itu ya, saya rasa karena nggak semua muda. Kalau semua muda memang egoisnya tinggi, ya. Kalau semua anak muda seperti Grabuci, rata-rata muda semua, memang ya bawaan ini semua, karena darahnya mungkin nggak merah lagi, hijau semua. Jadi mau laga juga ya kan. Nah kalau di yang ini saya ya masih saya kenal masih enak lah dibilang ya. Jadi itu saja dari saya, kurang lebih saya minta maaf kalau ada yang perkataan yang salah ya, saya mohon maaf karena ini masih kita awal. Yang saya bilang tadi kenapa ini saya bahas di awal, karena kalau saya langsung bahas langsung teknikal ya, kita langsung bahas nanti teknikal, berapa injektor, berapa tekanan di dalam, berapa tekanan pompa, itu udah teknikal. Nanti ya kita semua jadi ini ribet, maksudnya gimana, kita jangan langsung level testing dulu ya, kita mulai dari awal dulu. Nanti pertemuan berikutnya kalau ada saya diundang ya saya siap membuat materinya juga. Jadi kita tahu apa yang kita bawa ini ya, kita udah paham di mananya juga, kita udah paham. Saya kan memberikan sepenuhnya, karena masalah sama saya ya. Bahkan saya memberikan materi yang lebih dalam lagi di Nissan Epale ini, saya siap ya, tergantung dari ketua chapter ya dan humas ya. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan, kayaknya ini udah larut malam nih, hampir jam 10 ya. Kalau ada pertanyaan bisa saya bahas, kalau tidak bisa saya jawab bisa kita sharingkan bersama-sama ya. Namanya ini sharingnya coaching klinik ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada bangsa kita. Mungkin ada beberapa mungkin yang mau dipertanyakan kepada rekan-rekan, terutama yang di sini dulu. Kemudian nanti kita lanjut yang online, yang live. Ada memang beberapa pertanyaan yang live kepada rekan-rekan, atau mau berbagi pengalaman kendala-kendala yang udah pernah dialami selama memakai Valia. Ya silakan. Selamat malam Om Payung. Ya, selamat malam. Saya ada pertanyaan tentang di ban Evalia nih Om. Ya. Kalau seperti tadi yang ada di lembaran ini kan saya baca, semakin tipis ban membuat resiko limbung mobilnya kan Om. Iya. Itu nggak terbalik Om. Semakin tebal ban semakin membuat limbung, karena ketika belok ban itu bisa agak meleot gitu dia. Karena saya sudah pakai ring 17 ban tipis, untuk belok lumayan enak. Cuman emang kenyamanannya sangat gak layak pak dipakai ke keluarga. Makasih Om. Langsung saya jawab atau Jawab aja. langsung? Penasaran nih Om. Baik, terima kasih kepada Om Dapi. Mungkin bisa langsung jawab aja Om. Oke. Jadi kita masuk ke logika ya, kita masuk ke logika. Di limbung tadi ada pembahasan kita yang namanya hindari pelak berdiameter besar dan ban tipis. Nah, di limbung ini ya kita udah tahu kalau semakin besar pelak dan semakin tipis ban itu bisa membuat limbung. Saya bilang maksud saya di sini, kalau bannya standar ya, ban kita standar itu kan pelak 15 ya, bannya standar 14 ya soal 14, bannya juga tebal. Kalau kita pakai ban yang lebih tinggi yang seperti Om bilang tadi, saya rasa makin gimana ya, kalau limbungnya saya rasa bisa jadi limbung. Kenapa?
Karena tekanan dari pelak itu semakin tipis, peredam ban itu akan semakin besar, semakin kecil meredam bannya. Karena ban tipis itu bakalan akan membuat goyangan, pasti. Tapi kalau untuk Om bilang itu maksudnya untuk memperkokoh mobil dan untuk memperkokoh mobil bisa. Semakin besar pelak, mobil semakin kokoh bisa. Kenapa? Memang terbukti. Contohnya ada Tsunade pelak 13 dibuat jadi 15 jadi berat. Nah, seperti itu juga di Epalia. Tapi kalau masalah limbung yang besar itu masuk logika. Dari pelak kecil dari pelak 14 kita buat 17 pasti semakin limbung. Yang pastinya standar yang dikeluarkan pabrik itu yang memang pas untuk mobil Epalia. Kenapa? Karena ya mereka sudah memikirkan sampai Jepang-Jepangnya sampai botak, mereka memikirkan kenapa pelak 14 coba ya kan, kenapa yang enggak pelak 15, karena mereka sudah memikirkan itu ya. Tapi kalau Om bilang tadi kalau limbung dia pasti limbung, tapi kalau Om bilang tadi dia makin kokoh, makin enak dibawa, makin setirnya juga makin enak, pasti makin enak. Tapi di suspensinya, di bantingannya lah dia nanti makin gak enak. Nah, ada plus minusnya memang. Di bantingan dia, kalau pelak besar udah tahu juga kan, kalau apalagi bannya hanya di sini, otomatis ya bantingannya berarti makin jedak. Nah, jadi itu makanya ke suspensi. Nah, kalau kurang terima Om, ya itulah penjelasan dari saya, ya kan. Jadi kita hanya sharing-sharing ini mana yang apa. Tapi kalau bilang tadi semakin semakin enak dibawa pasti semakin enak. Saya juga akui pelak besar semakin enak dibawa. Tapi kalau bantingan pasti lebih makin besar bunyinya. Oke, terima kasih. Tapi gini tadi mungkin ya dari Davi tadi karena dia pelaknya besar, benar tipis, jadi lebih karena dia ceper, mungkin lebih jadi lebih ini ya, lebih apa namanya, stabil gitu, Lebih stabil ya. Kecuali kalau tidak diceperin, dibuat itu maksud Makin limbung. Nah, iya. Ketinggiannya standar ya. dia tingginya standar, pelaknya dibesari, badannya tipis, itu yang membuat mungkin ibu. Iya. Tapi kalau dia sudah diganti pelak besar badan tipis, diceperin, itu pasti dia stabil. Cuma nggak nyaman, ya pasti. Nah, mungkin itu. Tapi rata-rata kalau pelak dibesarin, ban dibesarin, itu jarang orang mengganti suspensi. Jarang. Kalau dia anak-anak ini bisa, tapi kalau dia Epalia jarang saya temukan udah pelak besar diceperin lagi, jarang. Tapi ada beberapa diceperin diganti soknya lebih pendek supaya lebih turun dia. Tapi jarang saya temu, tapi ada. Tapi kalau di chapter Sumut belum ada yang saya lihat langsung seperti ini, karena mereka masih memilih lebih nyaman, yang saya bukan lebih konsep gitu. Terima kasih. Mungkin yang di sini sip. Om Aan, silakan. Selamat malam Om Bayung, saya 301. Ada yang mau saya tanyakan masalah bagian pengatian, bagian koil ya, selongsong koil. Untuk mengantisipasi gejala bocor ini, apakah bisa kita kita gunakan headstring semacam sarung kabel yang press itu untuk mengantisipasi bocor ini, apakah bisa menggunakan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, idealnya untuk oli Nissan Epalia ini berapa gitu? Apakah 10-40, apakah 5-30? Yang ketiga, satu lagi Om, Ya. oli lagi nih, untuk oli transmisi ideal penggantian itu berapa ribu kilometer untuk Nissan Epalia ini? Oke Om, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Om Aan. Ada beberapa pertanyaan Om Aan dan sekaligus mewakili beberapa pertanyaan juga yang ditanyakan secara live tadi.
mungkin bisa sekalian langsung jawab. Om. Oke, untuk koil memang banyak saya temukan juga itu ada bungkusan di luar daripada koil. Di koil nih. Nah, dibuat lagi di bungkusan yang sistem bakar. Ya, ada juga bakar selongsongnya maksudnya. Nah, koil kebanyakan kena di memang selongsongnya. Tapi saya lihat kenapa bisa dia terbakar? Satu, faktor usia juga bisa. Satu lagi faktor dari panasnya mesin. Panasnya mesin maksudnya yang tadi saya balik lagi, oli sering berkurang sama overheating. Nah, dari overheating itu bisa juga mengenai koil. Kenapa? Karena pembakaran di situ udah nggak sempurna. Karena air sudah masuk tetap dibakar, ya koilnya juga bekerja keras. Nah, di situ dia sering jebol. Tapi yang Om bilang tadi bisa nggak dipakai itu bisa, ya, sangat bisa. Kalau ada yang buat seperti itu bisa. Gini, Om, kalau misalnya kita pakai, seberapa efektif dia untuk mencegah koil bocor? Yang namanya lapisan, kalau dia koilnya contoh, ini udah dilapis nih, Iya. udah dilapis, tapi yang koilnya dalam itu jebol, terbakar. Iya. Nah, lapisan luar itu juga kalau dia dalam masih spek yang dibakar itu, Iya. lapisan itu, Iya. dia kan tetap jebol keluar. Nah, dia kan tetap jebol keluar. Sebenarnya ya bisa, cuman nggak maksimal. Nggak maksimal dilapis seperti itu. Kenapa dilapis? Kemungkinan itu juga yang dipikirkan mereka. Mungkin kalau dilapis ini berkurang lah. Mungkin yang berkurang panasnya dari luar dinding busi, dinding celah busi kan. Tapi kalau dia dari dalam, saya perhatikan banyak juga yang pakai itu tetap jebol juga keluar. Karena dia semacam karet. Kalau dia kena percikan bunga api gitu, dia akan bocor juga keluar. Nah, tapi kalau untuk melindungi koilnya supaya nggak panas dari luarnya dinding mesin, bisa. Nah, terus tadi untuk oli ya. Nah, oli di Epalia itu dikeluarin dari dealer itu 1030 dan 1040. Ya, 1030 dan 1040. Bawaan mereknya di Nissan yang dulu itu oli Nissan yang produksi Idemitsu. Ya, tapi kalau sekarang saya lihat Nissan itu sudah pakai oli warna hitam, mereknya Nissan diproduksi oleh Supreme. Kalau nggak salah Supreme Oil. Nah, itu sekarang. Tapi yang mana juga bagus, oli itu semua bagus Om. Ya, kalau oli di Medan, nggak usah di Indonesia, di Medan yang saya pakai itu, yang saya memang pakai sering itu Shell, baru Idemitsu, di luar daripada dealer yang saya pakai itu Lufram, hanya tiga. Yang United saya nggak pakai karena itu oli luar, ya agak kurang cocok saya rasa. Tapi tergantung kesemuan ini, kita tidak ngomongin produk ya. Ya produk mana juga bisa kita rasakan ya. Kita juga bisa ganti oli yang merek lain bisa. Kenapa? Kita yang ngerasain. Contoh, kita minum susu di sini di warung si A, pahit ya gitu. Kita minum susu di warung si B, susunya sama, 1040 sama 1040. Ini enak ya. Ya udah, gunakan aja. Siapa yang larang? Berarti dua ya Om ya? Iya. 1040 sama 1030. itu nggak masalah. Kalau dia mesinnya masih bersih, bisa kita lihat nanti. Kalau kita buka tutup oli atau sticknya itu sudah menguning belum? Atau sudah coklat belum? Kalau sticknya itu sudah coklat, itu kan sticknya warna silver itu. Kalau nggak salah saya silver. Nah, kalau dia masih silver, pakai aja 1030 bisa. Nah, tapi kalau dia sudah coklat, usahakan 1040, lebih kental. Supaya gesekan di dalam itu semakin kecil, ya. Lapisan-lapisannya itu semakin terlumasi. Itu yang bisa saya jelaskan Om. Terus untuk oli transmisi, kalau dia di Matic ya, di Matic dia per 40.000 km atau per 2 tahun. Jadi kalau hitungan dari dealer itu 20.000 setahun. Itulah hitungan dari dealer. Makanya kita servis per 10.000 atau per 6 bulan.
Berarti kalau 10.000 6 bulan, 1 tahun berarti 20.000. Nah, kalau oli medik itu yang saya tahu itu di 40.000 km atau per 2 tahun. Mana yang tercapai lebih dahulu? Kalau tercapai 40.000-nya ya 40.000-nya. Kalau tercapai tahunnya gitu. Kalau untuk manual transmisi itu diganti di 40.000 juga. Tapi kebanyakan saya lihat kalau diganti di 40.000 dia masih jernih. Karena oli transmisi sama oli transmisi sama oli mesin itu bedanya, kalau di mesin dia ada pembakaran di situ. Makanya dia panas jadi olinya cepat hitam. Tapi kalau di sistem gerdang transmisi ya itu hanya pelumasan, sifatnya hanya melumasi. Hanya panasnya ibaratnya kalau kita pegang seperti ini habis jalan transmisinya juga bisa kita pegang. Jadi panasnya nggak panas seperti di mesin. Kalau di mesin kan derajat, kalau kita derajatkan Celcius itu 98 bahkan sampai 100-an motor fan extra fan hidup. Berarti kan suhu di mesin itu tinggi. Kalau kita 90 derajat masak air putih itu sudah mendidih. Sudah mendidih, nggak bisa kita pegang lagi. Nah, itu bedanya. Kenapa di oli transmisi itu lebih waktunya lebih lama, karena di situ tidak ada pembakaran di situ. Kalau di mesin kan ada pembakaran, makanya oli kita langsung hitam. Hanya melumasi. Iya, kalau di transmisi di gerdang dia hanya melumasi yang jalan di situ, gear yang jalan. Terus apa lagi tadi Om? Lupa saya. Habis. Ini pemakaian di detik 5.30. Oh, itu yang di 5.30 ya. Untuk lagi itu gimana? Nah, untuk pemakaian yang full sintetik 530. Nah, ini 530 itu yang full sintetik namanya full, ya. Namanya full ibaratnya campuran yang di dalam oli itu dia kan ada campuran di dalamnya. Bahkan bahan-bahan dari oli itu kita tahu itu ya dari ini juga banyak kompositnya, bukan hanya satu macam aja bahannya di situ. Semakin tinggi spek dari oli, bahkan full sintetik tadi 530 yang saya bilang tadi, kalau mesinnya masih bersih di dalam pakai 530 juga boleh. Makanya saya bilang mobil saya 2011 masih pakai 530, berani saya pakai 530. Karena kenapa? Karena di dalam mesin itu oli saya tidak ada kerak. Bahkan kalau kita buka tutup klep seperti ini, dia masih warna apa ya dibilangnya? Warna putih lah dibilang, bersih di dalam. Tapi resiko kita kalau pakai 530 memang tarikannya enak. Tapi kalau udah mesin kita di dalam udah bekas lumpur atau sudah memang oli pernah mengental di situ, dia akan bisa menyumbat itu nanti jadinya. Nah, tapi kalau secara kualitas memang di mana-mana full sintetik ini memang ya namanya lebih tinggi speknya, pasti oli kualitas olinya lebih bagus. Tapi itu tadi saya bilang bisa kita pakai 530 tapi kondisikan mesin kita. Kalau mesin kita masih sehat, pakai, gak ada masalah. Bahkan kalau bisa masuk ke mesin kita 020, ya kalau bisa. Kalau bisa masuk masih encer seperti masih masuk, kita hidupkan gak ada masalah. Ampere panas gak ada naik. Kadang oli bisa juga buat ampere panas naik, karena tidak sesuai sama pendinginan suhu mesin kan. Ya saya bilang tadi, selain dia daripada pelumas, dia sebagai pendingin celah-celah mesin di ruang mesin. Nah itu penjelasan dari saya, kurang lebih kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Ya itulah sepengetahuan saya untuk penggunaan oli. Nyambung Om, kalau misalnya itu dari full sintetik, kalau misalnya ganti ke mineral, Ya. 10-40 itu gimana Om? Kalau full sintetik sebenarnya gini ya. Kalau full sintetik itu hanya jangka pemakaian, ya jangka pemakaian dan kualitas oli. Kalau jangka pemakaian yang full sintetik itu saya rasa itu sampai 10.000 atau per 6 bulan juga, 10.000 atau 6 bulan. Jadi kalau dia semi sintetik rata-rata yang pakai itu hanya per 5.000. Ya, per 5.000 atau 6 bulan juga memang, tapi di kilometernya per 6.000. Nah, kalau masalah kekentalannya ya pasti beda kan, beda pemakaian, beda kekentalan pasti beda pemakaian. Otomatis yang dimana lebih encer itu paling enak.
Tapi sesuaikan dengan kondisi yang tetap saya bilang ke yang tadi, kondisikan mesin kita, jangan kita pakai oli yang encer tapi mesin kita sudah bergerak di dalam gitu, bakalan berpengaruh nanti ke noise mesin. Berarti dibersihkan dulu mesin dalamnya. Iya, tapi kalau dibersihkan mesin di dalamnya, selain di plastik, bongkar mesin, dibersihkan semua di dalam. Nah, saya pernah temukan itu Datsun, bahkan mobil-mobil brand lain lagi, Toyota pernah oli berlumpur sampai saya ambil kerokan, di kerok ini udah kayak coklat apa itu di dinding mesinnya. Nah, coki betul. Nah, benar. Nah, udah seperti itu. Nah, itu akibatnya kenapa? Satu, salah beli oli, satu oli kelamaan ganti. Oli kelamaan ganti dipakai terus ya, oli juga ada masa mengental dia. Yang saya bilang tadi ada expired, sebenarnya oli ini ada expirednya juga. Bukan selama, hanya dibilang kenapa 5.000 atau 6 bulan. Nah, itu sudah dipikirkan, jauh-jauh sudah dipikirkan sama yang produksi oli dan mesin. Nah, seperti itu Om. Oh, berarti jadi intinya kalau misalnya dari oli sintetik ganti ke mineral bisa ya, aman-aman aja? Bisa, cuman hanya kilometernya saja yang Kilometer saja, lebih namanya mineral. Ya ibaratnya kalau kita contoh minuman itu, mineral itu teh manis. Ya, kalau full sintetik itu udah kopi susu atau susu jadi susu. Mana lebih enak? Seperti itu kan? Ah, ya lebih enak kopi susu kan gitu. Ah, seperti itu ya. Kan untuk oli mesin ya Om ya? Iya. Kalau untuk oli metik itu ada nggak ukuran yang seperti 1030, 10? Kalau oli transmisi, kalau di Evalia, kita bahas Evalia. Kalau oli di transmisi Evalia itu Dextron 3, D3 ATF ya. Kalau di mobil-mobil lain ada yang sudah pakai memang CVT. Rata-rata ATFD itu Dextron 3, minimal Dextron 3. Sekarang sudah banyak yang menggunakan, ada juga CVT, cuman kita belum CVT, kita masih manual. ATFD punya kita, yang namanya jenis merek apa juga bisa, ya, apalagi urgent. Tapi kalau bisa masih mengikutkan yang pengganti sebelumnya, ikutkan. Tapi kalau nggak bisa atau urgent di luar kota, bocor, nah cari aja ATF Dextron 3 D3, Dextron 3 itu masuk ke Evalia untuk metiknya. Ya, untuk penggantinya tadi gaya rutinnya itu saya bilang tadi 40.000 sudah bisa diganti. Gitu Om. Kalau oli yang transmisi manual, MTF, manual transmisi, MTF namanya. MTF. Kalau kita nanti pakai yang transmission yang 80/90 terlalu kental untuk buat Evalia. Jadi gerak gear snellingnya, transmisinya makin ini nanti, makin makin berat ya. Yang disarankan itu MTF, memang dari dealer juga saya ingat MTF, dipakai MTF untuk yang transmisi manual. Nah, MTF ini juga banyak kita temukan di luar. Selain di bengkel-bengkel resmi, banyak MTF di luar. Mau brand apa juga bisa. Ya, yang namanya oli semua itu bagus. Ya, kalau tidak diproduksi sama yang nggak lulus uji, itu kan diuji dulu yang saya bilang. Makanya, tapi kan tergantung kita mana yang kita bisa merasakan. Pengemudi bisa merasakan pakai oli A, oli B, oli C, kita bisa merasakan oli B enak ini, kita udah pakai itu aja. Kalau kita lebih enak itu, oh lebih senyap, lebih mesinnya lebih halus, kita udah pakai itu aja, nggak ada masalah. Ya, oke, terima kasih Om. Ini Om, satu lagi Om. Jadi teman saya juga ada pemakai metik, dia ngambil mobil bekas lah, itu kemarin mereknya Toyota Sienna. Jadi dia tanya, dia ganti oli metik itu sampai 5 liter. Apakah di Evalia itu kemarin saya ganti oli metik itu cuma satu botol ya? Kalau nggak salah kemarin tuh. Nah jadi saya di situ bingung, berapa isi oli metik di Nissan? Kenapa di teman saya mobil Toyota Sienna tuh sampai 5 liter? Apakah dia dibongkar semua atau gimana? Kalau oli metik di Evalia itu 3,5 ke 4 liter ya. 3,5, speknya 3,5 ke 4 liter, tergantung kalau kita cek posisinya. Tapi kalau dia sistem kuras pakai mesin ATF itu, dia bakalan nggak kemana habis 8 liter ya, 8 liter. Tapi kalau kita secara buang, kita buang dari bawah, kita tampung, kita kasih literan, dia nggak kemana nanti habis itu 3,5, minimal dia 3 liter keluar. Pasti ada penguapan kan, karena panas di dalam.
ada penguapan minimal dia 3,5 liter. Kalau untuk Livina, Evalia, nah kalau untuk Estril dia lebih banyak lagi. Kalau Estril di atas 4, dia 4 liter. Jadi memang ada ininya, ada dua versi dia. Kalau kita pakai yang ATF changer itu, pergantian ATF itu bisa memakan 8 liter, ya. Tapi dia terkuras semua di dalam. Tapi ATF changer ini kalau salah penggunaan bisa ruwet juga. Karena banyak saya lihat salah penggunaan malah yang setengah yang baru marah keluar. Nah di situ nanti yang rewardnya kita. Malah yang kita beli 8 liter, kalau salah penggunaan mesinnya itu pernah kita alami juga. Jadi setengah yang masuk yang baru itu malah itu yang keluar. Nah salah menggunakan. Tapi itu ya kita di sini hanya jumlah liternya ya, minimal itu 3,5 liter sampai 4 liter untuk matic. Nah, kalau manual transmisi itu juga sekitar segitu juga, ya 3 literan juga. Jadi kayak saya kemarin tuh berapa liter tuh? Kayaknya itu nggak ganti, itu nambah. Iya. Kalau ganti nggak seperti itu. Kok cuma sekian gitu? Nah, pasti nambah itu. Nambah tuh. Iya, pasti nambah. Berarti Kalau kurang mau tambah ya, kalau seliter udah banyak kali nambahnya, berarti udah banyak berkurang kan. Kalau pasti yang jelas itu kalau diganti itu pasti 3,5 ke 4 liter. Tapi kalau masih kita lihat itu kondisinya bagus, merah, ya ditambah nggak ada masalah. Ditambah pun paling setengah liter, nggak sampai 1 literan. Kalau udah sampai 1 literan itu pasti udah ada kebocoran gitu. Seperti itu. Oh, masuk bengkel Ada lagi? bengkel resminya. Oh iya, kalau itu mah ampun. Servis Oh, nah. kan keras 80 ini. Ya, untuk ini dari online ATFD ya Om, Dextron 3, ya benar, pakai Dextron 3. Terus untuk yang ban ring 14 atau 85/70 untuk full penumpang, tekanan angin untuk depan dan belakang berapa ya Om? Di ban tertera max 44 PSI, ya. Jadi di sini saya jelaskan itu max, ya. Max, bukan langsung dibilang itu ukurannya segitu, bukan. Max 44 PSI. Jadi kalau penumpangnya full, kalau Evalia ini ukuran ban seperti itu tadi 35 ke 38 juga sudah bisa, bahkan 32 juga bisa. Tapi kalau full dia penumpangnya depan sampai belakang full, bahkan muatan juga full, 35 juga sudah bisa. Dan saya rasakan kalau saya pakai rem 40 itu sudah terlampau keras, ya. Sudah terlampau keras. Bahkan saya juga pakai 30 kadang, 30, 32. Tapi kalau full 35 bisa juga keliling. Itu dibuat di situ max Om. Kalau max ya namanya max kan. Kalau dia di atas max, kurasa pecah kan. Rodanya pecah. Nah, seperti itu penjelasannya. Itu hanya ditulis max. Jadi kita tinggal pilih. Tapi rata-rata yang saya buat di penumpang nyamannya di 35. Enaknya di bawah itu nggak banting, nggak ini 35. Nah, jadi kalau di bawah 32, 30, bahkan di bawah 30, jadi bannya jadi seperti termakan jalan, koyak-koyak dia apanya, bannya. Jadi seperti coel-coel bannya. Nah, itu kalau kurang ban. Nah, terus kalau kurang ban itu otomatis ban yang paling pinggirnya pasti termakan. Ya, gitu dia. Itu penjelasannya, Pak. Ya, pas jam Ada 10 karena kita juga mulai kendor juga. Tidak ada masalah. Minum dulu. Udah habis Om. Oh, udah habis. Kopi. Tambah lagi lah, tambah lagi. Mudah. Nah, Aman Om. Gimana Om, driver muda ada Ya, driver muda. Ini yang buat di apa di Kencang nih. Belum nanya Om.
Kalau indikator apa ya ABS-nya hidup itu apa yang biasanya? Indikator ABS hidup. Jadi Sama indikator apa? Rem tangan dia itu. Iya. Itu. biasanya kalau itu pengaruhnya dari lampu rem tangan ABS-nya hidup. Kemungkinan minyak rem kurang. Iya. Jadi dia mengikuti sensor dari sensor si rem, dia makanya ke ABS. Kalau itu tidak ABS, itu hanya lampu rem tangannya yang hidup. Itu biasanya kurang oli, kurang minyak rem maksud saya. Ya, perlu ditambah kemungkinan karena di tabung minyak rem itu ada sensor. Kalau sensor itu udah nggak kena, dia bakalan hidup lampu rem tangannya. Nah, kita kira nanti dari rem tangan kan, padahal tidak gitu. Kebanyakan. Tapi ada juga dari switch lampu rem, switch rem tangan ada juga. Ya pernah juga. Lepas gitu Om. Tapi ada juga itu kayak cabut baterai. Kayak aku kemarin gitu juga tuh. Jadi kalau cabut baterai biasanya dia ada misfire, misfire itu namanya dia mendeteksi bahwasanya ada terhalang arus yang kemana dia bilangnya, ke beban, ya itu akan menimbulkan lampu engine bisa juga nggak hidup. Tapi kalaupun tidak hidup, dia akan bakalan terekam di scan komputer. Nah itu namanya fail safe. Nah kadang kita buka baterai bisa juga nimbul, karena dia mendeteksi bahwanya tak ada pengurangan arus dari baterai jadi terhalang ini kan. Nah, tapi kadang ada juga nggak nimbul. Kalau nimbul juga itu dia akan masalah. Ya. Ada lagi yang Ini Om Ya. mau nanya masalah coil tadi Om ya. ya. Saya kemarin pernah kejadian coil saya bocor. Ini satu bocor, busi saya separuh habis, kan otomatis pincang. Kalau untuk penggantian coil itu hanya cukup selongsongnya saja atau berikut kepalanya itu? Jadi gini Om, untuk penggantian koil dulu 2014 saya di dealer itu tidak ada penggantian namanya selongsong, ya langsung satu set sama kepalanya sama selongsongnya karena tidak ada dijual selongsongnya. Dan kemarin itu kalau nggak salah saya harganya di situ masih 400 ke 500 ribuan yang ori, ya. Seiring berjalannya waktu dan teknologi juga, milenial sekarang di Indonesia sudah banyak menciptakan produk-produk baru, teman-teman baru. Nah, teman baru itu yang kita pakai dan membantu kita semua. Kenapa saya bilang membantu? Dari segi harga dia pasti sudah jauh drastis. Nah, dan yang kita tahu koil itu kebanyakan kena di selongsong. Nah, kalau dulu mungkin yang pakai Valia belum ada yang selongsong dijual ini. Bahkan sekarang saya tahu di Nissan juga sudah jual selongsong. Sudah bisa. Iya, sudah terpisah dengan kepalanya. Dan dulu itu tidak ada. Ya, kenapa dibuat seperti itu? Kemungkinan mungkin permintaan pasar banyak. Ya, kenapa diproduksi seperti ini? Berarti permintaan pasarnya sudah banyak di situ. Nah, kenapa diciptakan selongsong? Berarti mereka ya meneliti, ya. Bahkan Livina atau Nissan, baik itu S3 atau Evalia atau Livina atau bahkan Datsunnya banyak yang kena di selongsong. Makanya kemungkinan mereka ngeluarin produknya itu. Nah, makanya kita jangan salah pilih selongsong. Banyak selongsong di luar murah, ada 40.000, ada 50.000 satu. Nah, jangan kita tertipu dengan bungkus Nissan. Kadang bungkus Nissan yang seperti itu yang KW. Nah, itu memperpendek umur pemakaian. Nah, kalau sekarang tadi ditanya kita harus ganti komplit atau ganti selongsongnya saja, ya. Kita kembali ke kantong kebutuhan, ya. Apapun ceritanya, kalau saya bilang SOP-nya langsung ganti komplit, ya pasti banyak yang mikir. Kalau bisa murah kenapa mahal, kan gitu. Nah, ya kan. Kalau bisa murah kenapa mahal?
ya toh juga nggak rusak kan gitu, kepalanya nggak rusak. Nah itu saya bilang kembali ke pribadi ya, mau ganti komplit juga bisa, AC ya, mau ganti selongsong juga bisa, kalau ada selongsong bisa juga ya, tergantung ke pribadi. Kalau memang ya banyak bisa komplit ya, kalau nggak ada bisa yang murah juga. Ini ada dari apa? Dari Itu sekjen. harus ganti misalnya satu yang kalau kita ganti satu 4. Oh ya, jadi ini kembali ke yang tadi juga. Jadi koil itu kita tahu dari pabrik itu kalau belum pernah diganti mereka seumuran ya. Jadi kalau kita tahu seumuran, biasanya kalau sudah kena satu, biasanya yang lain pasti kena juga karena seumuran kan. Nah, Ini sebaya gitu. ya, tapi kembali ke yang tadi saya bilang, kondisi keuangan juga ya udah satu aja dulu, satu ya, karena masalah satu. pengapiannya beda ya pasti ya. Ya pasti yang pengapiannya pasti beda lah ya, yang lama sama yang baru otomatis lebih bibit yang baru. Tapi sumbernya pengapian itu om dari kepalanya om. Ya kalau selongsongnya itu hanya meluruskan aja untuk ke busi, tapi sumbernya itu hanya dari kepala itu. Nah gitu. Koil tadi ya. Nah tapi koilnya ya kalau namanya seumuran udah pasti, kalau satu kena ya pasti yang lain pada menyusul. Kenapa? Ya tapi yang menyusulnya kita nggak tahu, seminggu, sebulan, setahun ya. Ada juga sampai setahun baru ini kena lagi gitu, ada juga sebulan tuh kena lagi, udah langsung ganti 4 gitu. Oke om. Ini Om, ada pertanyaan lagi nih dari Om Rangga. Indikator bensin suka sering nyala exit, setelah diteliti ternyata masalah di dompet. Bisa bantu Om? Bisa bantu doa aja. Bisa bantu doa aja. Bantu doa om, supaya banyak rezeki ya, supaya kantongnya tebal. Kita yang bisa bantu doa. Dan kalau apa cuma bisa bantu dorong. Oke, ini dari Om Sakoyan juga. Pemindahan dari gigi 1 dan kedua atau sebaliknya agak susah. Apakah itu karakter dari Epadia atau hal lain Om? Mungkin ini manual ini ya? Iya, manual lah. Jadi perpindahan gigi itu banyak pengaruhnya. Satu dari handle ya, satu dari link di transmisinya, satu dari kopling ya. Kopling juga matahari, kain close, bisa siklat, cover siklat ya. CSC-nya, master close-nya pengaruh ke perpindahan gigi. Nah, keras sama enggaknya pengaruh di matahari juga pengaruh. Nah itu harus kita lihat dulu apakah dia dari dalam kopling setnya, apakah dari handle-nya. Tapi kalau saya rasa yang saya bawa ada beberapa Epadia ya nggak ada susah masuk gigi 1 gigi 2-nya. Pasti ada kemungkinan ada kerusakan di bagian tertentu seperti itu. Nah ini lagi ada dari Dila Promosindo. Apa kekurangan dan kelebihan penambahan aditif pada transmisi matic? Oke, aditif ya. Aditif itu sebenarnya apa dia bilang? Obat sementara. Obat sementara. Doping, Jadi, doping. bisa dibilang doping. Jadi zat aditif itu adalah menaikkan dan apa namanya, oktan daripada oli transmisi, dan dia akan membuat sil-sil orang itu akan lebih lembut, tidak mengeras. Itu aditif fungsinya. Tapi itu yang saya bilang tadi, itu hanya sementara. Kalau dia sudah delay, memang kalau kita pakai aditif, berapa saya pakai aditif, apalagi yang matic konvensional seperti X-Trail T30, itu saya pakai zat aditif, memang bisa. Yang delay dia lagi agak enak dia, kenapa? Karena dia seperti membangunkan orang tidur. Tapi setelah dibangunkan dia akan nggak bertahan lama, hanya sementara. Tidur lagi gitu. Iya. Kalau dia mengantar akan tidur lagi. Nah kira-kira seperti itu dia untuk aditif. Bisa dipakai, cuman hanya sementara. Pengobatan ya sementara lah. Ya nggak bisa bertahan lama-lama pastinya. Kalau dia ada plat-plat koplingnya dan sil-sil o-ringnya itu sudah mengeras di dalam, bakalan terjadi lagi seperti itu kejadiannya. Oke.
Ada lagi. Oh, nah. Oh ini gila promosi itu. Oh Om Dio, sorry Om. Om Dio ya, itu dari Om Dio tadi Om. Gila. Oke, udah kayaknya nggak ada lagi ya. Nah ini. Baik, terima kasih Om Payung sudah banyak mengasih ilmu, memberikan ilmu kepada kita semua dan menjawab beberapa pertanyaan. Ya alhamdulillah, semua mudah-mudahan dengan adanya coaching klinik ini banyak manfaat, banyak ilmu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Om Payung. Udah ya Mem, mungkin waktu pun udah terlalu larut malam. Mungkin kedepannya nanti kita akan membahas beberapa topik kayak yang disampaikan Om Payung, mungkin ke bagian step keduanya, mungkin ke teknikal kah atau yang lainnya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi. Karena ini kan perdana, kedepannya mungkin bakal kita perbaiki lagi gimana baiknya. Mungkin cukup di sini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Salam Inek dari chapter Sumut. Mudah-mudahan Inek tetap terus berjaya, baik dari chapter-chapternya maupun di nasionalnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.